Anda mungkin tidak percaya jika memberitahu saya. Ini baskom kecil ini, di tangan orang-orang biasa. Tidak banyak kelegaan dari kepanikan tulang belakang perak yang patah. Di tangan pengrajin ulung, setelah beberapa pengerjaan tradisional, tapi bisa menjadi hanya 4 digit. Lebih dari 5 figur barang mewah tradisional. Pada zaman dahulu, mereka yang tidak memiliki tanah seluas ratusan hektar tidak mampu membeli barang ini. Bahkan mereka yang tidak memiliki puluhan pembantu di pekarangan yang mampu pun tidak berani menggunakannya. Di zaman modern, ini juga merupakan kerajinan tangan berharga yang menarik banyak peminat dan kolektor. Di mata peminatnya, ini adalah produk mewah. Bagi para kolektor, ini adalah sebuah karya seni. Baru pada akhirnya saya paham apa itu konsep dalam kerajinan tradisional. Anda harus mengagumi keahlian luar biasa dan kreativitas luar biasa dari para pengrajin ahli. Saya melihat sang master melelehkan pecahan perak menjadi cair. Tuang ke dalam backcasting. Gumpalan terbentuk. Balok perak tersebut kemudian ditekan sesuai panjang, lebar dan tebal yang dibutuhkan dengan mesin. Bentuk piring tipis. Dan setelah dipanaskan terlebih dahulu. Setelah dingin untuk melunakkannya untuk diproses, gambarlah sebuah lingkaran di piring perak. Kemudian potong bagian berlebih selain lingkaran sesuai garis yang digambar. Ini menciptakan versi asli. Versi asli inilah yang menjadi bahan dasar pembuatan benda ini. Saat ini, materi sudah disiapkan. Dan teknologi sebenarnya baru saja dimulai. Jadi ketika Anda melihat ini, sudahkah Anda menebak apa yang dibuat oleh para pengrajinnya? Sang master pertama-tama menempatkan potongan asli dalam cetakan setengah bola dan mengocoknya berulang kali. Karena tekstur perak yang lembut. Setelah ratusan pemukulan, piring perak ini berangsur-angsur berubah dari permukaan datar menjadi bentuk tutup panci 3 dimensi. Dan ini hanyalah langkah pertama dalam pengolahan material. Sebagai kerajinan tradisional, persyaratan produksinya cukup tinggi. Kemudian tutup panci perlu dipanaskan dan dilunakkan untuk kedua kalinya. Ini memfasilitasi pemrosesan selanjutnya yang lebih tepat. Pelunakan selesai. Dengan cara ini, Anda bisa terus memalu dan membentuk tutup panci. Itu telah dikumpulkan menjadi bentuk silinder. Pukulan seperti itu kelihatannya sederhana, padahal tanpa bantuan alat bantu apapun. Untuk mengocok pelat perak menjadi silinder biasa dan bulat, ini cukup menguji keterampilan dan pengalaman sang master. Oleh karena itu, mulai dari langkah ini, pengrajin ulung biasanya memimpin secara langsung. Setiap pemukulan tidak hanya harus membuatnya berdiri rata, tetapi juga dan penempatannya harus tepat. Untuk memastikan seluruh benda tetap utuh di balik dinding. Oleh karena itu, ia sangat berhati-hati saat membuatnya. Namun, berkat keahliannya yang luar biasa selama puluhan tahun, segera setelah adonan yang sudah disiapkan dipanaskan dan dilunakkan untuk ketiga kalinya. Sekarang sampai pada bagian tersulit dan penting dalam memproses objek ini. Langkah ini melibatkan pemukulan adonan menjadi bentuk teko. Jadi ketika kamu melihat ini, kamu pasti bisa melihat apa saja yang dibuat oleh para pengrajinnya, bukan? Itu benar. Mereka membuat pot perak menggunakan keahlian tradisional. Namun pengrajin yang membuat ini malah lebih fokus dan berdedikasi. Lagi pula, secara tidak sengaja, seluruh pot perak harus diperbarui. Setelah ribuan kali temper terus-menerus, struktur utama pot perak telah terbentuk. Untuk mencegah tangan Anda terbakar, mudah digunakan. Sang master juga menenun lapisan pegangan pada pegangannya. Kemudian pasang dan perbaiki pegangan dan badan pot. Dan setelah memasukkan mutiara ke dalam mulut keran yang tutupnya, panci perak ini sudah selesai. Beberapa tael perak pecah. Setelah banyak hasil karya pengrajin tradisional, seketika berubah menjadi sebuah karya seni yang indah dan elegan. Nilai dari pecahan perak itu sendiri telah dihapus dan dibentuk kembali oleh para pengrajin sejak dicairkan, sehingga memberi nilai baru. Anda harus mengagumi keahlian luar biasa dan kreativitas luar biasa dari para pengrajin. Jadi untuk rubah perak yang dibuat dengan keahlian tradisional, bagaimana Anda menilainya?